warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu telah mengikuti untuk kita pembelajaran P2K2. Apa itu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di sini kita akan belajar tentang kesejahteraan sosial atau disabilitas dan lansia. Apa itu disabilitas, Bu? Disabilitas itu orang yang punya disabilitas adalah orang yang menyandang cacat. Itu. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dengan jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan, kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan. Jadi disabilitas itu contohnya yang orang yang cacat sejak lahir. Terus penyandang disabilitas berat itu orang yang tidak bisa bergerak sama sekali atau lumpuh. Nah, kalau disabilitas di Ponorogo nggak ada ya Bu ya, warga kita ya? Ada. Disabilitas yang dapat PKH. Ada anak air anak Sari. Ibu Sari. Oh, anak Ibu Sari ya. Nah, itu biasanya itu cacat dari lahir. Biasanya cacat dari jalan ya lahir. berjalan bawa ke rumah sakit ke infus ya. Campur apa bayu? Kalau bergerak dia bisa ya sih. Besar dia aja. Sudah 12 tahunan, masuk 13 tahun. Harusnya kalau sekolah kelas 6 SD ya. Ya tidak lah. Dia pandangan putri SMP. Sama Tessa tua dia 3 bulan, Tessa sampai SMP deh man. Dia Kelas 1 dia SMP. Dia pernah nanya sama saya kan. Nah, anak saya gimana nih? Punya apa cacat anak saya, ngapa nggak masuk uangnya katanya. Dia ngomong, ya Bu sabar aja, karena dia karena belum masuk baik kan. Jadi hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang meliputi 1. Hak hidup, 2. Hak bebas dari stigma, 3. Hak privasi, 4. Hak keadilan dan perlindungan hukum, 5. Hak pendidikan, 6. Hak pekerjaan kewirausahaan koperasi, 7. Hak kesehatan, 8. Hak politik, 9. Hak keagamaan, 10. Hak keolahragaan, 11. Hak kebudayaan dan pariwisata, ke-12 hak kesejahteraan sosial, yang ke-13 hak aksesibilitas. Inilah yang hak-hak untuk penyandang disabilitas ya Bu. Terus mungkin Ibu sudah tahu penjelasannya tentang yang saya sebutkan tadi, tidak perlu dijelaskan lagi kan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas tunarungu atau bicara. Jadi penyandang disabilitas fisik meliputi 1. Disabilitas tubuh daksa.
Jadi disabilitas tubuh daksa adalah penyandang cacat untuk secara umum memiliki kecenderungan dan karakteristik sosial psikologis, antara lain: 1. Rasa ingin disayang yang berlebihan dan mengarah. 2. Rendah diri. 3. Kurang percaya diri. 4. Emosional atau labil. 5. Cenderung hidup senasib. 6. Agresif. 7. Cepat menyerah. 8. Apatis. 9. Kanak-kanakan. 10. Melakukan mekanisme. Jadi untuk yang kedua, disabilitas netra. Disabilitas netra seperti total buta, matanya buta ibu ya, kalau tunanetra penglihatan. Yang kedua, jarak pandang tertentu atau masih memiliki sisa penglihatan disabilitas. Untuk yang ketiga, disabilitas rungu wicara atau bisu. Yang pertama, disabilitas rungu yaitu individu yang mengalami kerusakan alat dan organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima dan menangkap bunyi atau suara. Ini berarti yang budek ya Bu ya, yang tuli, yang disabilitas rungu itu. Yang kedua, disabilitas wicara. Disabilitas wicara itu adalah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara serta produksi suara. Adapun ciri-cirinya adalah: 1. Tidak dapat memproduksi suara atau bunyi. Yang kedua, kurang atau tidak menguasai perbendaharaan kata. Yang ketiga, gagap. Yang keempat, berkomunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh. Berarti yang ini, yang bicaranya tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Bisu. Pakai kode ya Bu. Kalau ngomong pakai isyarat. Kalau kita ngerti, kita tahu dia ngomong apa. Yang bisa dengar ada nih belakang rumahku tuh bisu, tapi dengar orang bisa. Mana ajar kamu? Dengar kok. Dapat juga PKH dari kenangan 2 ya. Empat ya. Aku tahu sih apa ngomong bisu, mama bisu. Penyandang disabilitas rungu wicara yang terdiri dari cacat rungu total dan kurang dengar memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penyandang disabilitas intelektual. Contohnya, anak yang mengalami Down syndrome. Apa Down syndrome, Bu? Down syndrome penyakit apa lah? Down syndrome. Masih dengar cuma. Iya. Nak ngomongnya tuh Lumpuh layu deh. Lumpuh layu itu. Biasa dari bayi, dari dia lahir. Down syndrome. pernah sih dengar, tidak jelas. Yang kedua, penyandang disabilitas mental. Terjadi selama masa disabilitas mental mengacu pada ketidakfungsian intelektual yang disertai ketidakmampuan adaptasi perilaku dan terjadi selama masa perkembangan. Yang pertama, 1. Kemampuan perilaku. Yang kedua, menurut gangguan perkembangan. Yang ketiga, gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas. Yang ketiga, X
derajat gangguan mental dan atau psikologis berat. Yang kelima, penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik mengacu pada ketidakfungsian intelektual yang disertai ketidakmampuan adaptasi perilaku dan terjadi selama masa perkembangan. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Lanjut usia adalah apa, Bu? Lanjut usia. Lansia ya. Aku wis lansia. Pasti lebih. Umur lansia untuk yang dapat PKH ini di atas 70 tahun. Kalau di bawah 70 tahun dia tidak mendapatkan bantuan lagi. Apalagi sekarang lansia tunggal seperti lansia tidak ada komponen anak sekolah, dia tidak bisa masuk lagi batas bulan 12 ini, Bu. Ya. Oh, yang dapat 500 itu. Yang beras. Nah, kalau yang beras itu untuk yang warga yang baru. Sembako yang dapat 500 mana itu ya? Yang 500.000 itu yang dapat sembako baik. Nah, kalau yang untuk dapat sembako saja itu emang dapat uang 500.000 dari yang kita ambil di Bank BNI atau di kantor camat. Itu kalau untuk ibu PKH-nya jangan ngeci hati ya, Bu. Karena uang kita kan ada tiap bulan. Itu untuk bantuan PKH yang hanya dapat beras saja. Sampai bulan berapa? Selamanya beras? Enggak. Cuma satu kali. Cuma dapat beras itu. Nah, kalau untuk lansia katanya ada program ASLUD. Program lain. Katanya ada pindahan untuk program lain. Tapi ada yang mendampinginya juga, dia nggak masuk PKH. Dia ada yang ngurusnya untuk lansia. Kalau untuk di Lubuk Linggau nih. Nah, kalau untuk lansia tuh ya, untuk yang lansia tuh yang tunggal saja yang masuk program ASLUD. Kalau yang ada komponen seperti ada mengikuti anaknya kan, misalnya saya urus kan, iya ada mamanya ikut ibu urus, tapi komponennya ada, itu masih bisa dapat yang lansia. Itu lansia di atas umur 70 tahun. Kalau lansia di bawah 70 tahun tidak mendapatkan bantuan lagi, cuman hanya mendapatkan beras saja itu. Nah, untuk lansia itu jangan dilantarkan ya, Bu. Kalau ada orang tua harus dikasih sayang, diberikan kasih sayang, harus diberikan tempat yang nyaman untuk dia istirahat. Jangan pernah durhaka pada orang tua. Jadi yang 500 itu apa lagi gitu? Sekali. Itu untuk bantuan COVID. Menurut WHO memberikan batasan terhadap lansia dalam 4 golongan. 1. Usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lansia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lansia tua 75 sampai 90 tahun. Yang keempat, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Ini mungkin nggak ada lagi ya, Bu, yang di atas 90 tahun pasti sudah almarhum semua ya. Paling tidak dia hidup. Nenek aku masih deh.
Depan kantor Lurah Ponorogo tuh nak, yang rumah Oh, Cak isek Dedeng. ya, Mbah ya. Lah Yang- wedok terus. Yang lanang umurnya 105, yang perempuan umurnya 98. Mbah mesti tunduk. Nenek. Masih itu. Masih. Iya, harus isek. Pas depan kantor Lurah Ponorogo tuh nak. depan. Yang kita ketemu kemarin. Heeh. Kan yang rumah panjang Cak Bedeng itu cuma 2 orang mengunjungi. Enggak dapat dia harus. Tidak. Tidak. Belum Dia, tahu, Kak. dia tinggal dewean. Iya. Dua laki bini. 2 laki bini baik. Iya, ya Mbah kayak seenak ya. Nah, kalau yang ngurus mama aku sama bibi aku yang depan kantor yang warung itu kan bibi adik mama aku. Mangan ya. Mandi. Kalau makan bibi tuh kalau Kenapa mandi dia nggak bisa mama. tegak lagi? Ini matonnya tuh ada ini lagi ya. Kalau nenek lanang masih nenek yang timur. Terima kasih. Kan dia tuh telah bungkuk nian. Bila kata wong kalau bayi kaki 4, itu ini kaki 2, kalau tua kaki 3 tuh. Anu tuh nyari hilang. Dapat ke tongkat ya, Bu. Hebatnya umurnya. Yang nenek lanang 100 Hidup. Mungkin dia hidup waktu zaman penjajahan ya, Bu. mungkin. Kita lihat saya ini ya. Kalau kita cuma meneruskan saja. Apakah ada pertanyaan, Bu, dari topik yang kita bahas tadi? Ini kira-kira apa hak-hak dari penyandang disabilitas? Hak-hak penyandang disabilitas itu berhak untuk satu, untuk hidup. Yang kedua, bebas dari cercaan atau hinaan. Jadi kalau disabilitas itu jangan pernah dihina ya, Bu. Jangan pernah dicerca, nanti dia tambah, nanti dia marah kan. Terus mentang-mentang kita sempurna tubuh kita ya sekendak hati lah ngomongin ini yang disabilitas itu. Nah, yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Yang keempat, mendapat bantuan hukum. Yang kelima, bersekolah. Disabilitas itu haknya harus bersekolah, walaupun dia cacat atau gimana, harus mendapatkan pendidikan. Pendidikannya itu seperti di SLB, sekolah luar biasa. Terus hak untuk bekerja. Kalau disabilitas tidak berat itu bisa bekerja. Terus selanjutnya hak untuk mendapatkan hidup sehat. Yang selanjutnya hak untuk beribadah. Yang keenam, hak untuk berolahraga. Yang ketujuh, bebas dari kekerasan eksploitasi. Yang kedelapan, tidak dikucilkan dari masyarakat tempat dia tinggal. Yang selanjutnya, diperlakukan sama dengan orang lain atau kita mengistimewakannya. Jangan dibeda-bedakannya. Diperlakukan dengan adil. Jadi cukup jelas, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang dimengerti? Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.